Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Desa Purwajaya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Akibatnya puluhan rumah warga rusak parah. Angin kencang disertai hujan deras menerjang Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Angin kencang terjadi selama 15 menit, muncul dari berbagai arah, membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Akibat terjangan angin ini, menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan merusak bagian atap rumah-rumah warga. Angin itu tiba-tiba yang kencang, Pak, datangnya tiba-tiba karena yang pertamanya petir, ya kita berada di rumah. Nah setelah itu kita lihat dari atas sudah mulai angin kencang, asbes itu pada berterbangan gitu loh. Panik Pak ya tadi? Ya tetap panik, Pak. Gimana dalam rumah posisi hujan deras, angin kencang, kita mau keluar rumah juga hujan deras ya. Kita ya gimana caranya kita berlindung supaya nggak kena atap itu jatuh. Berdasarkan data sementara tercatat sebanyak 48 rumah warga rusak parah. Saat ini warga dibantu aparatur desa tengah bergotong royong membersihkan puing-puing atap rumah dan memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARI BP kembali menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ribuan pembela Palestina hadir pada aksi ini. Palestine, in the land of olive trees, has witnessed Qatar is not an excessive demand, but a moral demand. Masa pembela Palestina hadir untuk berdoa bersama dan mendukung aksi bela Palestina. Agenda aksi adalah membela Palestina dalam serangan oleh Israel yang terjadi pada 7 Oktober 2023 hingga saat ini. Agenda lainnya terkait penyerangan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh dan serangan rudal di Iran. 1.309 pasukan gabungan dari kepolisian disiapkan untuk berjaga di area aksi ini. Selain itu, jalan di 2 titik yaitu kedua arah Kedutaan Besar Amerika Serikat ditutup sementara selama aksi berlangsung. Pertama adalah mengingatkan dunia untuk sama-sama menghentikan pembantaian yang sudah 300 hari. Sudah lebih 10 bulan, ya, sudah kurang lebih 10 bulan berlangsung. Itu poin yang paling pertama. Dan yang kedua, mengingatkan bahwa agar dunia, ya, para pemerintah memperhatikan keputusan Mahkamah Internasional, ya, tentang justice, bahwa sebetulnya pendudukan Israel itu ilegal, ya, di Palestina. Ini harus diupayakan oleh negara-negara di dunia melalui PBB agar dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa kita mengecam keras, ya, segala tindakan keji, termasuk pembunuhan kepada pemimpin Palestina, pemimpin Gaza, mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh yang kemarin gugur terbunuh secara keji di Teheran, ya. Buntut viralnya kasus penganiayaan terhadap 2 balita oleh tersangka MI, Dinas Pendidikan Kota Depok merekomendasikan operasional daycare Wensen School untuk ditutup. Selain mempermudah proses penyelidikan, penutupan juga mempertimbangkan perizinan dari daycare tersebut yang ternyata tidak ada. Operasional daycare hingga PAUD Wensen School ditutup sesuai rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Depok. Namun hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Depok belum menginventarisir daycare lain yang juga tidak memiliki izin. Saat ini pihak kepolisian Polres Metro Depok telah memasang garis polisi di area daycare Wensen School yang berada di Jalan Putri Tunggal, Harjamukti, Kota Depok. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Hairijah mengatakan, hal ini terjadi lantaran adanya kelemahan bersama sehingga tidak mengetahui secara cepat daycare Wensen School ternyata tidak memiliki izin operasional. Daycare ini memang tidak berizin, ya. Yang berizin adalah kelompok bermainnya. Tapi itu pun kita evaluasi dan kami sudah rapat dengan Dinas Perizinan. Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk ditutup lembaga ini. Sebenarnya banyak nggak sih Bu lembaga-lembaga seperti ini di Depok yang tidak punya izin?
Nah, kita belum menginventarisir. Iya, Ibu ini kok bisa dia beroperasi sebagai daycare tapi tidak ada izin, itu seperti apa, Bu? Nah, ini mungkin kelemahan kita bersama nih. Sementara itu khawatir diancam dan terjadi intervensi hukum, korban dan sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan balita di daycare Depok tersebut mengajukan perlindungan hukum ke LPSK. Kasus yang menarik perhatian, apalagi menyangkut mengenai anak, menyangkut mengenai lembaga pendidikan ya dan lain-lain, ini menjadi perhatian kita semua. Harapannya adalah kita tetap bisa mendampingi proses ini, ya, memberikan perhatian. Tersangka MI, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita di daycare miliknya, diketahui saat ditangkap sedang dalam keadaan kurang sehat dan rencananya akan diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Apalagi tersangka ternyata dalam kondisi hamil 4 bulan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Densus 88 anti teror menggerebek terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang yang merupakan satu keluarga diamankan dalam penggerebekan ini. Tim Densus 88 anti teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang terduga teroris diamankan dari lokasi. Polisi juga mengerahkan tim Inafis untuk menggeledah rumah terduga teroris dan menemukan barang bukti penyelidikan. 3 terduga yang ditangkap tim Densus merupakan suami, istri, dan seorang anaknya. Ketiganya adalah warga Jakarta yang mengaku bekerja di Kota Batu. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Menurut warga sekitar, ketiga terduga teroris itu tertutup dan tidak bersosialisasi di lingkungan sekitar. Polisi masih terus mencari bukti dan menyita barang untuk keperluan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Densus 88 bersama aparat gabungan melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Junrejo, Batu, Jawa Timur. Upaya ini terkait dengan dugaan terorisme di mana 3 orang diamankan. Densus 88 anti teror Polri melakukan penyelidikan dugaan terorisme di Kota Batu, Jawa Timur. Total ada 3 orang terduga teroris yang diamankan. Terduga teroris berada di sebuah rumah di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Jawa Timur. Petugas gabungan yang terdiri dari Densus 88, Tim Lab 4, dan Jibom Polda Jawa Timur melakukan sterilisasi, pengumpulan barang bukti, dan pengambilan sidik jari dari upaya dugaan terorisme. Dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan baik itu dari Densus 88 maupun Polda Jawa Timur kan gitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibon ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, tim Lab 4 juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Ya, kemudian yang ketiga, tim Inafis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada. Termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dalam penyelidikan polisi menemukan sejumlah bahan peledak dan peralatan meracik bom saat menggeledah rumah terduga teroris tersebut. Namun petugas belum menjelaskan secara lengkap mengenai penangkapan dan jaringan teroris ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait dengan penangkapan terduga teroris di Batu sudah bergabung bersama kami pengamat terorisme Islah Bahrawi. Selamat sore Pak Islah.
Selamat sore, Mas Bre. Ya, Pak Islah, ini sementara ini kan ada informasi dari polisi bahwa teroris ataupun terduga teroris yang ditangkap ini terkait dengan ISIS dan juga masuk dalam Daulah Islamiyah. Dan katanya ini juga adalah bekas dari jemaah Islamiyah. Itu berarti apakah masih ada jejak-jejak jemaah Islamiyah di Indonesia walaupun sudah dibubarkan seperti itu, Pak Islah? Jadi informasi awal yang harus saya berikan kepada masyarakat ya bahwa Jamaah Islamiyah ini tidak dibubarkan, tapi justru membubarkan diri. Itu adalah info penting. Yang kedua adalah bahwa ada beberapa lansiran ya, ada beberapa opini yang mengatakan bahwa dia terafiliasi dengan organisasi bernama Daulah Islamiyah. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui adalah JI ini terafiliasi dengan Al-Qaeda. Sementara ada organisasi lain yang terafiliasi dengan ISIS. Nah, antara organisasi lain dengan JI ini sebenarnya berbeda. Jadi JI ini justru menganggap bahwa ISIS ini adalah Khawarij. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa orang-orang JI ini kemudian membuat organisasi baru bernama Daulah Islamiyah, ini sebenarnya adalah pernyataan yang keliru. Jadi tidak ada organisasi Daulah Islamiyah itu. Daulah Islamiyah itu adalah sebutan dari para pengikut ISIS di Indonesia. Jadi dia mengganti ISIS dengan kata Daulah Islamiyah. Nah, anak ini tidak ada jaringan, dia betul-betul lone wolf. Kalau kemudian diamankan kemarin, misalnya anggota keluarga dari anak ini sebenarnya adalah untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang ternyata memang orang tuanya tidak terlibat dalam aksi teroris ini, maupun keluarga yang lain. Tapi keluarga ini memang berangkat dari pemahaman Islam yang sangat eksklusif, yang banyak dianut oleh beberapa orang penganut Islam hari ini di Indonesia yang lebih suka untuk mengharamkan ini, mengharamkan itu, dan sangat eksklusif, sehingga anak ini terbentuk kesadaran kognitif dari rumahnya untuk kemudian mudah terpapar oleh jaringan terorisme di luar negeri melalui situs-situs online. Nah, ini penting ini untuk pembelajaran bagi kita semua. Ya, lalu ini Pak Islah, ini kan ada temuan juga bahan peledak berjenis TATP yang disebut ini merupakan barang peledak yang langka dan juga biasanya digunakan oleh teroris di waktu yang sangat lama di belakang gitu, Pak. Bagaimana bisa seorang yang masih muda 19 tahun yang katanya ini lone wolf kemudian bisa memiliki barang bukti peledak yang seperti ini, Pak? Betul, dari handphone tersangka ya, tersangka HOK ini atau alias Hamzah ini kan sebenarnya banyak sekali temuan-temuan ternyata dia melakukan baiat secara mandiri terhadap ISIS di Timur Tengah, berbaiat kepada kepemimpinan ISIS Al-Hashimi. Nah, dari situ kemudian keinginan dia untuk melakukan amalia-amalia teror itu terbentuk karena proses baiat tadi. Jadi dia melakukan pembelian-pembelian online, TATP, dan berbagai bahan baku bom itu karena ternyata di handphonenya ada tutorial membuat bom dari berbahan dasar TATP. Nah, ini sangat memungkinkan karena memang bahan baku bom ini kan sangat kolektif ya, tidak menggunakan bahan tunggal. Jadi dia berusaha meracik sesuai dengan tutorial yang ada di handphonenya dia. Ini hasil temuan tim Densus dari handphone itu, ternyata anak ini memang berkeinginan untuk membuat bom, melakukan amaliyah teror di kurang lebih yang diketahui sampai saat ini ada di 2 tempat. Jadi artinya siapapun bisa ketika dia terpapar oleh ajaran-ajaran yang seperti ini akan bisa melakukan upaya-upaya amaliyah karena dia menganggap bahwa perbedaan ini tidak boleh ada. Semua orang harus sama dengan dirinya. Nah, ini persoalan-persoalan yang sangat klasik di dalam kehidupan beragama yang eksklusif, seperti yang hari ini banyak dianut oleh beberapa penganut agama, bukan hanya Islam. Semua penganut agama ketika dia itu terjebak dalam pemahaman yang eksklusif, maka dia akan mudah terpapar oleh ajaran-ajaran garis keras atau kelompok kanan jauh. Nah, ini yang dialami oleh anak ini. Sampai saat ini tidak ada temuan bahwa anak ini terafiliasi dengan jaringan tertentu. Oke, tapi ke depannya apakah dari Densus 88 harus juga melidiki adanya kemungkinan sisa-sisa dari jamaah Islamiyah yang kemudian membentuk kelompok baru ataupun mungkin kelompok-kelompok lain yang tadi Anda sebut Daulah Islamiyah yang berbayat ataupun disebut pengikut dari ISIS, Pak Islah? Iya, jelas Mas Bre dan para pemirsa sekalian ya, bahwa dengan membubarkan dirinya Jamaah Islamiyah ini, tugas Densus memang kemudian tidak menjadi sederhana.
Karena pada satu sisi Densus harus betul-betul bisa memelototi ada kemungkinan-kemungkinan anak nakal dari mantan-mantan JI. Tapi saya meyakini bahwa JI dan kelompok ISIS ini jauh berbeda. Bahkan ISIS sendiri oleh JI dianggap sebagai kelompok Khawarij yang tidak akan pernah bertemu ideologi dasarnya maupun metodologinya. Karena JI sendiri ini dulu menganut metodologi far enemies. Sementara kalau ISIS ini kan near enemies dan sangat reaktif. Nah, anak ini terpapar oleh ISIS sebenarnya. Nah, ini tugas Densus ke depan, bahwa dia juga selain harus melindungi orang-orang JI yang sudah merasa sadar untuk kembali ke Pancasila dan NKRI, pada sisi yang lain, Densus juga harus betul-betul bisa melihat kelompok-kelompok yang kemudian tidak takdim kepada amir-amir JI yang sudah membubarkan diri itu, yang ada kemungkinan juga mereka justru terpapar secara personal atau membuat enklav-enklav baru yang sifatnya kecil-kecil seperti ini. Oke, jadi tidak hanya fokus pada kelompok-kelompok ataupun mantan kelompok, tapi juga harus melihat secara personal, kira-kira adakah mereka yang terpapar secara mandiri seperti itu Pak Islah ya. Terima kasih Pak Islah Bahrawi telah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Anda masih di Ayu Sore pemirsa. Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Apa yang akan terjadi jika Saka Tatal memenangkan sidang PK? Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Salah satunya, bisa saja ini bukan pembunuhan. Nah, kalau bukan pembunuhan berencana, ya efeknya kepada tindak pidananya. Kalau efek pada tindak pidana, berarti tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana. Siapa pelakunya? Itu semua pelaku dalam delik penyertaan itu berarti tidak mungkin terjadi itu. Karena akibatnya, objeknya itu ternyata bukan disebabkan karena pembunuhan berencana. Gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti efek pada semuanya. Dan yang kedua adalah juga pada pemohon PK Saka Tatal. Di sisi lain, penasihat Kapolri Arianto Sutardi mengatakan, jika PK dimenangkan, maka hal ini akan berpengaruh pada nasib 7 terpidana lainnya di kasus Vina dan Eki. Tapi seandainya di dalam PK itu diputuskan bahwa ternyata putusan yang dulu itu tidak benar mengatakan itu adanya pembunuhan berencana, dan dengan demikian maka si Saka ini tidak mungkin dong, kalau tidak ada kasusnya kan nggak mungkin ada tersangkanya kan gitu. Nah itu bisa jadi nanti yang lain juga ikut terikut gitu. Sebelumnya Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Akankah nama baik Saka Tatal pulih melalui peninjauan kembali ini? Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan saksi ahli kedokteran forensik di sidang PK Saka Tatal bahwa meninggalnya Vina dan Eki akibat hubungan permukaan benda yang menekan tulang korban menimbulkan spekulasi. Pengacara Saka Tatal meyakini analisa tersebut semakin menegaskan peristiwa ini merupakan kecelakaan tunggal. Geser. Artinya pada lengan ini telah terjadi suatu hubungan antara suatu permukaan benda yang menggeser. Kemungkinan ini ada luka tekan dan ada luka geser juga pada daerah rahang bawah, kemungkinan pada rahang atas juga. Ini bukti ya. Pernyataan ahli kedokteran forensik Budi Suhendar ini mengundang banyak spekulasi terkait penyebab kematian Vina dan Eki 2016 lalu. Pernyataannya di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal dinilai Farhad Abbas semakin meyakinkan bahwa kasus ini merupakan kecelakaan tunggal. Yang kita lihat awal itu adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi bukan pembunuhan, pemerkosaan yang disidik kemudian kita karang-karang lalu lintas. Memang dari awal itu adalah penyidikan lalu lintas. Kecelakaan tunggal gitu. Jadi kalau mau dibelokkan oleh penyidik saat itu, ya jelas. Kenapa? Karena lokusnya itu terkesan
tidak nyambung dengan cerita. Namun kuasa hukum ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tetap meyakini kasus ini pembunuhan berencana dan menyampaikan menghargai semua proses upaya hukum yang dilakukan pihak lain. Akan tetapi akan menindak tegas pihak yang menyudutkan Ibtu Rudiana di kasus ini. Tetapi kita melaporkan yang tendensinya itu mengarah langsung dan menuduh kepada klien kita seperti yang disampaikan oleh saksi Dede, Liga Akbar dan lain-lain. Nah, kalau ditanya bagaimana pandangan kita terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan penasihat hukum Sakat Tagal, kita menghormati itu karena itu merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan kita tidak boleh melarang orang melakukan upaya-upaya hukum. Siapapun itu, kalaupun ada yang perbuatan yang tidak benar ataupun tidak baik, silakan laporkan polisi, silakan laporkan kode etik juga kalau memang itu tidak benar. Sebenarnya, apakah kasus Vina dan Eki tetap merupakan pembunuhan atau justru kecelakaan? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Sakat Tatal Edwin Partogi yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Edwin. Selamat sore Bray. Ya, Pak Edwin, ini kan bola panas sekarang ada di Mahkamah Agung. Sejauh ini Anda melihatnya peluangnya di Mahkamah Agung seperti apa Pak? Ya, seperti harapan kami ya, Mahkamah Agung kami akan mengabulkan permohonan PK dari Sakat Tatal karena memang berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, novum, saksi, dan ahli, nyatanya memang peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah disimpulkan oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi termasuk juga kalau merujuk pada ahli Pak Prof. Dr. Muzakir dan ahli Dr. Forensik Kudus Hedar yang Dr. Muzakir menekankan pada peristiwa pembunuhan yang harus menjadi rujukan adalah hasil visum. Ya. Apakah hasil visum itu menunjukkan itu atau tidak? Nah, dari penjelasan itu kemudian dipertegas oleh Dr. Forensik Kudus Hedar. Dengan luka-luka yang ada di tubuh Eki dan Vina, luka-luka itu dapat disimpulkan merupakan luka dari kecelakaan. Ya. Jadi, Mas Bre, luka dari kecelakaan dan luka akibat tindakan penganiayaan itu menimbulkan dampak yang berbeda. Ya, kalau luka akibat penganiayaan, maka akan ada lebam luar, baik karena alat itu, alat tangan, kayu atau batu atau apapun itu menyentuh kulit. Ya, gitu loh. Berbeda dengan luka patah misalnya karena kecelakaan lalu lintas, gitu loh. Nah, itu dia apa luka luar lebamnya itu tidak begitu dominan. Ya. Itu yang kemarin dijelaskan juga oleh Dr. Kudus Hedar. Di sisi lain, sekalipun Sakat Tatal ini hanya divonis atas pasal pembunuhan berencana 340, namun kami juga menyinggung soal spekulasi terkait dengan pemerkosaan. Ya. Nah, ini sebenarnya jauh lebih penting buat 7 terpidana lainnya. Ya. Gitu loh. Nah, jadi Pak kalau Edwin, dari soal itu juga yang tuduhan soal pemerkosaan itu lebih pada spekulasi dibanding dengan fakta karena tidak ada bukti-bukti fisik ya yang menunjukkan terjadi peristiwa itu. Ya. Termasuk kalau kita lihat dari pakaian Vina itu masih lengkap. Ya, agak aneh kalau kemudian pakaian korban pemerkosaan masih lengkap dan tidak ada lebam di bagian paha atau tangan yang biasanya digunakan untuk perempuan mempertahankan dirinya. Ya, termasuk juga tidak ada lebam di muka karena biasanya dilakukan penamparan atau pemukulan oleh pelaku. Begitu, Mas Bri. Ya, Pak Edwin, ini kan yang juga menarik yang kemarin di persidangan dengan Profesor Muzakir sebagai saksi ahli menyatakan ada jebakan Batman yang dikenakan kepada Sakat Tatal karena Sakat Tatal ini adalah bukan pelaku utama, kemudian disidangkan pertama kali, baru kemudian terpidana lain ini disidangkan. Nah, ini saya melihat ada yang berulang lagi nih Pak. Saat ini yang mengajukan PK terlebih dahulu adalah bukan pelaku utama dalam tanda kutip. Kemudian apakah ini juga akan berdampak pada nanti terpidana lainnya? Anda melihatnya seperti apa Pak Edwin? Oh, tidak ada pengaruhnya. Karena kan memang
secara perkaranya Sakatatal memang diproses lebih dahulu. Bahkan memori Sakatatal ini bila dikabulkan oleh Mahkamah Agung ya insya Allah, maka akan menjadi karpet merah bagi 7 terpidana lainnya untuk bebas. Begitu Mas Bre. Oke, justru malah Tetapi memberikan... yang dimaksud dengan ahli Prof. Muzakir tentang jebakan Batman itu, karena Sakatatal adalah anak jika itu ya, anak yang dikenakan pasal utamanya 340 pembunuhan berencana dan dia terlibat sebagai penyertaan 55. Ya, dia bukan pelaku utama. Tetapi dengan diperiksa, diadilinya lebih dahulu Sakatatal, ya, maka itu seolah menempatkan Sakatatal sebagai pelaku utama. Sehingga segala pembuktian dari dakwaan Sakatatal itu kemudian menjadi bahan untuk mempidana 7 terpidana lainnya. Padahal seharusnya yang dewasa dulu diadili baru yang anak. Demikian maksudnya jebakan Batman. Baik, betul. Dan memang dari awal pihak Anda yakin bahwa kasus ini adalah kecelakaan, tapi pihak Ibtu Rudiana ini tetap yakin bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Kita tahan dulu Pak komentarnya, kita simak informasi berikutnya terlebih dahulu Pak. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, kemudian saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talu, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh. Menurut Bapak gimana? Oh, yang pasti yang saya dapat info dari si Aib, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana. Kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 hari kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SK. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya kami untuk apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Karena itu katanya disiksa, digoreng atau diapa? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto Pak. Ada dokumentasinya. Bisa saya proses. Para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa. Ya, Pak Edwin, barusan kita mendengarkan Ibtu Rudiana bilang secara rinci bahwa ini adalah pembunuhan dan ada penganiayaan dari para pelaku. Tadi ada sebut bahwa dari hasil visum, dari foto juga menunjukkan bahwa memang sebenarnya adalah kecelakaan tunggal. Komentar Anda, Pak Edwin? Ya. Jadi gini Mas Bre, kalau kita merujuk saja kepada hasil visum dan forensik 2016, itu sebenarnya dokter forensiknya sudah menyimpulkan hal yang sama, bahwa trauma tumpul yang dialami oleh korban itu biasa terjadi pada korban laka lantas. Ya, termasuk juga tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Kesimpulan dokter 2016 juga menyatakan tidak ada luka akibat benda tajam. Ya, yang jadi problem Mas Bre bahwa proses penyidikan sampai dengan perkara ini diputus itu mengabaikan bukti saintifik yang diberikan oleh dokter forensik dan yang melakukan ekshumasi ketika itu. Jadi karena mungkin hasil dari dokter forensik itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi Mas Bre harus diingat dari sejak laporan Pak Rudiana sudah menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Ini berlanjut sampai dengan proses di penyidikan. Berlanjut ketika di dakwaan, begitu juga ceritanya. Ya, sampai kemudian sekalipun sudah dibantah oleh dokter
forensik dan hasil visumnya, tetapi ajaibnya pertimbangan hakim juga masih kembali kepada sebagaimana cerita Rudiana bahwa terjadi peristiwa kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Jadi ini memang dipaksakan, Mas Bre, dari proses penyidikan saya putuskan memang dipaksakan dan tidak ada bukti yang bisa mendukung terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Baik. Gitu, Mas Bre. Baik, sekali lagi ini kan dokternya juga tidak menyimpulkan ada pemerkosaan ya. Ya, kemarin juga kan pembicaraan ataupun dialog dari rekan kami bersama dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana, mereka sudah mengantongi 24 bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah perkara pembunuhan. Kemudian dibilang ya udah ini kan sudah diputuskan secara inkrah seperti itu, Pak Edwin. Dan saya mau membahas terkait dengan pelaporan nih Pak, pelaporan yang ditujukan kepada Deddy Mulyadi dan Dede oleh pihak Ibtu Rudiana. Sejauh ini bagaimana pihak Saka Tatal menanggapinya Pak? Ya, itu hak buat si pelapor ya, hak buat si pelapor. Tetapi ada juga penjelasan dari Dr. Muzakir yang menarik ketika menjadi ahli di persidangan Saka Tatal. Ya. Jadi kalau misalnya buat seorang seperti Liga Akbar yang sudah mencabut keterangannya di persidangan ketika PK itu, ya ini sebagai contoh ya, termasuk kan juga Pak Deddy Mulyadi kan sudah dihadirkan sebagai saksi ya di persidangan. Ya, kalau menurut Dr. Muzakir hal itu menjadi pembenar dari apa yang mereka sampaikan di persidangan hari ini. Jadi atas dasar itu tidak boleh ada perkara pidana bagi mereka, gitu loh. Nah sayangnya kan kemarin Dedek tidak datang ya. Kalau dia datang sebenarnya itu menggenapkan apa yang disampaikan Dedek di ruang publik dengan disampaikan di dalam pengadilan. Sebagaimana Prof. Muzakir sampaikan bahwa keterangan yang disampaikan di pengadilan itu cukup untuk menyatakan pencabutan penarikan dari keterangan lamanya. Begitu, Mas Bre. Baik. Kita harapkan Pak Edwin di MA nanti bisa diputuskan seadil-adilnya dan juga semua terpidana maupun Saka Tatal juga bisa mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak Edwin Partogi, kuasa hukum Saka Tatal, telah bergabung bersama kami di Aingi Sore. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir yang dihadirkan dalam sidang. Hari ini kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Saka Tatal. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Saka Tatal. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke rumah susun Keputih Surabaya, Jawa Timur. Warga rusun memanfaatkan momen tersebut dengan foto bersama serta mengeluarkan curahan hati mereka soal kondisi rusun dan pendidikan anak-anak mereka. Gibran Rakabuming Raka belusukan di Rusun Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Warga langsung berebut foto dan mencurahkan isi hati mereka dengan Gibran Rakabuming Raka setibanya Wakil Presiden RI terpilih ini di rumah susun. Gibran mengunjungi rusun bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Dalam kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Gibran untuk berdialog serta mendengarkan keluhan warga. Beragam unek-unek pun disampaikan warga kepada mantan Wali Kota Solo ini. Ini minta koperasi di sini kan belum ada koperasi. Untuk pasar juga jauh layanan, jadi ada koperasi yang sedia sembako, terus simpan pinjam untuk warga yang murah, harganya yang terjangkau. Cuman itu terus taman bacaan supaya disuplai buku-buku. Jadi meskipun kita ada di kalangan bawah, anak-anaknya
Sementara Gibran menyebutkan bahwa masukan dari warga sudah ditampung dan akan dicoba untuk direalisasikan bersama Wali Kota Surabaya. Tadi ada beberapa masukan dari penghuni rusun, nanti kami tindak lanjut ya, tadi sudah ditampung oleh Pak Wali Kota ya. Terima kasih ya. Berapa terkait dengan program-program PIP ya, nanti kami koordinasikan dengan provinsi juga, karena PIP ini program yang dari langsung dari DPR RI. Jadi tidak berhubungan dengan Pemkot, karena pemerintah kota itu terkait dengan Pokda dan Boknas. Sebelumnya, dalam kunjungannya di Surabaya, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Lampis Ngasem 3 untuk melihat langsung uji coba makan siang gratis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono membuka kegiatan musyawarah kerja wilayah atau Mukerwil ke-1 DPW P3 Jawa Timur. Dalam kesempatan ini Mardiono meminta seluruh kader di Jatim untuk bersatu dalam memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono membuka kegiatan musyawarah kerja wilayah atau Mukerwil ke-1 DPW DPP Jawa Timur. Kehadiran Muhammad Mardiono dan Khofifah Indar Parawansa serta Emil Dardak disambut antusias para kader Partai Persatuan Pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, Mardiono meminta para kader P3 di Jawa Timur untuk memberikan dukungan serta memenangkan calon yang diusung, yakni Cagup-Cawagup Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak. Tentu Partai Persatuan Pembangunan telah memberikan dukungan kepada Ibu Khofifah, Pak Emil Dardak itu. Tentu dukungan ini tidak hanya semata dukungan administrasi yang dibutuhkan, tetapi dukungan yaitu kinerja para kader ya untuk ikut kerja politik ya, dari mulai tingkat yang paling bawah, ranting ya, DPC, PAC, seluruhnya harus bekerja untuk memenangkan yang kita usung, yang kita dukung, yaitu Ibu Khofifah, Pak Emil Dardak. Itu adalah kewajiban kader-kader Partai Persatuan Pembangunan semuanya. Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah mengucapkan terima kasih kepada P3 atas amanah yang telah diberikan kepadanya. Dengan rekomendasi tersebut, Khofifah siap bekerja keras menjalankan amanah ini. Persatuan Pembangunan dari rekomendasi DPW kemudian disetujui oleh DPP, kami telah menerima SK itu, dan tentu selain berterima kasih kami siap untuk bekerja keras menjalankan amanah ini, mudah-mudahan berseiring dengan semua kekuatan elemen strategis Jawa Timur untuk mengantarkan kemenangan ini berseiring ridha baraka Allah. Muhammad Mardiono juga menambahkan agar Mukerwil Jatim kali ini mampu melahirkan ide gagasan untuk kemajuan partai berlambang Ka'bah itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar mengusung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat. Hal ini dipastikan usai pertemuan Deddy Mulyadi dengan utusan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto mengirimkan perwakilan untuk bertemu langsung dengan Deddy Mulyadi. Sementara itu, Deddy Mulyadi berterima kasih kepada jajaran pengurus Partai Golkar, terutama Ketua Umum Erlangga Hartarto atas pinangan tersebut. Sebagai calon, Deddy Mulyadi juga akan meminta persetujuan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk bertarung di Pilgub Jabar. Saat ini, Deddy Mulyadi juga telah berkomunikasi dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju terkait pencalonan tersebut. Deddy Mulyadi mengaku siap menerima pinangan tersebut sesuai dengan keputusan partai koalisi. Dari kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Setuju, Mas. Sebagai calon pengantinnya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridoi, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangan
oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Ya mungkin nanti Mas Inggi matur ke Pak Ketua Umum, saya juga matur ke Pak Ketua. Pemirsa, PKS resmi mengumumkan arah dukungannya di Pilgub Sumatera Utara. PKS mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Rekomendasi dari PKS tersebut diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku di DPP PKS. Bobi bersyukur bisa didukung oleh PKS dan ini menambah jumlah dukungan parpol untuk Bobi dalam Pilkada Sumatera Utara. Nanti ini akan Mas Gibran. Saya rasa beliau sangat baik dalam mengambil satu momen. Keinformasi lainnya pemirsa, puluhan balon udara tradisional berbagai motif dengan membentuk sejumlah formasi diterbangkan di lapangan Taman Rekreasi Kalianget, Wonosobo, Jawa Tengah. Warga antusias menyaksikan atraksi balon udara raksasa yang ditambatkan dengan tali agar tidak melewati batas terbang. Sebanyak 36 balon udara berukuran raksasa menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah, dipadati pengunjung yang antusias menyaksikan pagelaran Java Balloon Attraction Sabtu pagi. Puluhan balon udara dengan berbagai motif dan ukuran diterbangkan di lapangan Taman Wisata Kalianget, Wonosobo. Semua balon udara raksasa ini ditambatkan dengan tali agar tidak melewati batas terbang. Salah satu peserta, Noval, menjelaskan balon udara kelompoknya mengusung tema kemerdekaan dengan menampilkan wajah Presiden RI pertama hingga terkini. Dibutuhkan waktu 1 bulan untuk membuat balon udara raksasa berukuran tinggi 15 meter dan diameter 8 meter. Java Balloon Attraction 2024 pas di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan. Jadi kita satu tim mengambil tema ini, Presiden RI ini. Penerbangan balon udara kali ini dengan membentuk formasi keindahan alam Wonosobo seperti formasi Gunung Sindoro, Negeri di Atas Awan, Telaga Menjer, dan Lembah Dieng. Formasi itu dibentuk dengan cara mengatur ketinggian masing-masing balon udara. 36 balon yang nanti akan membentuk 4 formasi. Formasi 1 ada Gunung Sindoro, kemudian formasi Negeri di Awan, formasi Telaga Menjer, dan formasi Lembah Dieng. Waktu kemarin sebelum pelaksanaan mereka sudah berlatih untuk menentukan titik-titik ketinggian sesuai formasi yang kita kehendaki. Atraksi balon udara ini akan berlangsung hingga esok hari. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta atau Jamkrida menjalin kerjasama dengan beberapa anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat sekaligus melakukan ekspansi di sektor industri pinjaman. Mas Wami, penjaminan. Penandatanganan kerjasama PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui 3 anak usahanya MNC Asset Management, MNC Insurance, dan MNC Life dengan 18 pimpinan Jamkrida seluruh Indonesia dilaksanakan di gedung iNews Tower Kebonsirih, Jakarta Pusat. Melalui kerjasama ini, MNC Capital dan 3 anak usahanya berkomitmen akan memberikan dukungan penuh kepada PT Jamkrida untuk memperkuat industri penjaminan. Goalsnya adalah kami dari MNC Group yang di bawah PT MNC Capital, kita memberikan support penuh terhadap usaha bisnis penjaminan kredit yang ada di Indonesia, khususnya melalui rekan-rekan yang ada di Jamkrida. Karena bisnis penjaminan kredit merupakan bisnis yang cukup baik. Jadi Jamkrida memerlukan partner ya dalam hal untuk penempatan investasi, ya, kemudian kerjasama dengan asuransinya juga, ya, kemudian juga ada beberapa juga bidang lain yang kami juga kerjasamakan dengan MNC Group ini, termasuk juga medianya juga. Melalui kerjasama ini diharapkan industri penjaminan di Indonesia semakin berkembang di masa depan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni tengah disorot
Pasalnya saat konferensi pers, Raja Juli memotong Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang sedang berbicara. Hal itu bermula ketika Basuki ditanya perihal presiden dan wakil presiden terpilih bakal berkantor di IKN atau tidak. Beliau dong masa nanya saya. Harapan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni tengah menjadi sorotan netizen. Beredar potongan video memperlihatkan sikap Raja Juli saat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tengah menjawab pertanyaan wartawan. Dalam video ini, Menteri Basuki yang belum selesai bicara tiba-tiba dipotong oleh Raja Juli yang ada di sampingnya. Sontak netizen pun berkomentar. Ya, ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat kali ini. Pak Prabowo mau berkantor sini nggak Pak? Insya Allah ya, silakan tanya ke beliau konfirmasi. Ya. Sementara itu, sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara akan digelar pada 12 Agustus 2024 mendatang. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan hadir. Sidang Kabinet Perdana di IKN akan digelar pada 12 Agustus 2024. Meskipun masih menunggu kesiapan seluruh sarana dan prasarana, Presiden Joko Widodo meminta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir dalam rapat. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan akan hadir. Sementara itu pada 11 hingga 14 Agustus Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN. Sementara pada 13 Agustus Presiden akan memanggil kepala daerah ke IKN. Yang menginap kalau saya mulai mungkin tanggal 9 sudah di sana. Di rumah dinas sudah Pak? Ya, yang menteri-menteri lainnya mungkin hanya Bandi, ada juga yang sudah tergantung beliau-beliau. Nah, untuk rumah dinas sendiri Pak udah selesai semuanya? Belum. Kalau untuk Agustus ini baru 14. Nah, 14 kan tiap rumah ada 3 kamar. Dan dengan 1 kamar utama, 2 kamar. Pemirsa, rangkaian kedua kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel untuk Ibu Kota Nusantara kembali tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya kereta tanpa rel ini akan diuji coba oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus mendatang. Rangkaian kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit untuk kedua kalinya tiba di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini rangkaian tiba melalui Pelabuhan Semayang. Rangkaian kereta tanpa rel yang berasal dari perusahaan Cina ini diangkut dengan kapal berbendera Portugal. Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama yang telah tiba lebih dulu akhir Juli lalu. Transit Autonomous Rail Transit atau Transit ART yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan dalam rangka akan digunakan di Sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Jadi yang hari ini kedatangan 3 gerbong, mungkin ini yang terakhir, dan rencana siang ini langsung setelah bongkar langsung diantar menuju ke IKN. Tram otonom merupakan lompatan penggunaan teknologi baru di dunia transportasi Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Tram otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet sehingga ampuh mengurangi emisi gas rumah kaca dan hemat energi. Moda transportasi ini akan beroperasi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara uji coba akan dilakukan pada 5 Agustus mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.